Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Teori puisi menurut dua ahli. Yang pertama, menurut H.B. Jessin. Menurut beliau, puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap satu hal atau kejadian tertentu. Yang kedua, menurut Waad Dunton Situmorang. Menurut beliau, puisi yakni ungkapan nyata melalui kata-kata indah yang muncul dari pikiran manusia. Wujud karya sastra dinamakan puisi jika di dalamnya tercapai efek estetik dalam berbagai unsur bahasa. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa puisi adalah karya sastra yang muncul dari pikiran seseorang atau melalui suatu kejadian yang diungkapkan melalui kata-kata dalam sebuah karya. Pertama, tahap penikmatan atau menyenangi. Tindakan operasionalnya pada tahap ini adalah misalnya membaca karya sastra, menghadiri acara deklamasi, dan sebagainya. Kedua, tahap penghargaan. Tindakan operasionalnya antara lain melihat kebaikan, nilai, atau manfaat suatu karya sastra, dan merasakan pengaruh suatu karya ke dalam jiwa dan sebagainya. 3. Tahap pemahaman. Tindakan operasionalnya adalah meneliti dan menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik suatu karya sastra serta berusaha menyimpulkannya. Keempat, tahap penghayatan. Tindakan operasionalnya adalah menganalisis lebih lanjut akan suatu karya, mencari hakikat atau makna suatu karya beserta argumentasinya, membuat tafsiran dan menyusun pendapat berdasarkan analisis yang telah dibuat. 5. Tahap penerapan. Tindakan operasionalnya adalah melahirkan ide baru, mengamalkan penemuan, atau mendayagunakan hasil operasi dalam mencapai material, moral, dan struktural untuk kepentingan sosial, politik, dan budaya. Analisis puisi. Ayah, karya Rati Angelia Ningrum. Analisis intrinsik. Yang pertama, temanya ialah kerja keras seorang ayah. Yang kedua, rima. Rima puisi di atas pada bait pertama sampai bait terakhir menggunakan rima bebas. Yang ketiga, diksi. Diksi atau pemilihan kata puisi di atas menggunakan pemilihan kata denotatif bermakna lugas atau mudah dipahami atau dimengerti. Yang keempat, majas. Majas atau gaya bahasa menggunakan majas hiperbola. Terdapat pada kalimat mandi keringat membanting tulang. Yang kelima, makna puisi. Makna puisi di atas menggambarkan sosok ayah yang tegar dalam menafkahi keluarganya. Dia tidak pernah mengenal lelah dalam bekerja dan semua itu dilakukan dengan tulus karena kecintaannya terhadap keluarga. Selanjutnya, analisis ekstrinsik. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang puisi di atas mengangkat tema kehidupan yang berlatar pada kehidupan keluarga, dengan tokoh seorang ayah yang giat bekerja tanpa mengenal lelah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kedua, amanat. Amanat atau pesan secara tersirat penulis ingin menyampaikan kepada kita agar kita selalu bekerja keras dalam mengerjakan sesuatu dan tak pernah lelah. Yang ketiga, tujuan. Puisi itu bertujuan mengajak pembaca agar mencontohi perilaku tokoh ayah dengan sikap ayah yang rajin, ulet, dan tekun. Kita bisa mencontoh dan meladani serta menghargai perjuangan seorang ayah. Yang keempat, bentuk.
Bentuk puisi di atas menggunakan kata-kata yang bermakna lugas atau mudah dipahami dan menggunakan imajinasi visual atau penglihatan. Selanjutnya, analisis semiotik. Kata yang digunakan dalam puisi ini mudah dipahami dalam pemilihan kata-katanya. Irama dan puisi ini tidak terlalu tinggi, tidak juga rendah. Nada yang terdapat dalam puisi ini adalah nada sedih atau haru, karena di situ terdapat sosok seorang ayah yang harus bekerja demi sang anak. Dalam puisi tersebut ada pesan yang disampaikan kepada kita, yaitu agar kita selalu berusaha dan bekerja keras dalam mengerjakan sesuatu tanpa mengenal lelah. Membacakan puisi ciptaan sendiri. 3, 2, 1. Pahlawanku, ayah bagaikan binar yang selalu menerangi perjuanganmu bagaikan cakrawala yang susah diraih. Seorang pahlawan tanpa jasa yang tak pernah kenal lelah, yang ingin selalu terlihat kuat selalu tegar dalam situasi apapun.